Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi teman-teman, rekan-rekan, sahabatku sekalian. Kali ini kita akan coba untuk mengeksplor kembali salah satu tempat wisata. Baik teman-teman sekalian, nah ini kita sudah masuk ini kawasannya. Tadi mungkin dari depan masuk gerbang masuknya, dan ini sudah masuk di jalan menuju tempat wisatanya. Dan sementara jalan di sekitaran kawasan ini cukup bagus teman-teman untuk sampai ke titik lokasinya. Nah ini sementara di kiri dan kanan banyak sekali pohon kopi dan juga sayuran. Karena ini merupakan sebelum jadi tempat wisata, ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang tanaman sayur-sayuran atau mungkin bisa dibilang horticulture gitu teman-teman. Jadi kali ini mungkin owner dari pemilik sini ingin ada perubahan, ingin ada sesuatu yang lain, sehingga di sini dibuka tempat wisata. Dan tempat ini bernama Jamaras Agro Farm gitu teman-teman. Nah, jadi untuk jalan sampai ke titik lokasinya cukup bagus gitu teman-teman, dari luar sampai ke titik lokasinya. Baik untuk teman-teman sekalian, nah ini yang pertama akan kita lihat, yaitu salah satu villa yang berada di tengah kawasan kebun sayur-sayuran dan juga kebun kopi. Nah ini teman-teman ada 3 villa dan teman-teman di sini bisa menyewanya juga ini teman-teman. Jadi villanya cukup bagus gitu teman-teman, ada di tengah perkebunan. Dan ini di sudut yang lainnya ada spot untuk ngecamp juga gitu. Bagi para pencinta ngecamp gitu, teman-teman bisa mencobanya untuk ngecamp di sini. Dan untuk ngecamp di sini gitu teman-teman, lumayan bisa menampung banyak juga gitu. Dan untuk tenda di sini sudah disediakan oleh pengelola. Dan menurut informasi untuk ngecamp di sini harganya dihitung per tenda gitu teman-teman, jadi bukan per orang. Dan untuk satu tenda katanya kapasitasnya kurang lebih 6 sampai 8 orang. Jadi di sini cukup banyak sekali tenda-tenda yang disediakan oleh pengelola gitu. Jadi untuk tenda 8 orang 6 sampai 8 orang, jadi teman-teman hanya mengeluarkan ongkos 200.000 saja untuk ngecamp di sini. Sudah disediakan tenda, kemudian ada listrik untuk charger dan juga ada toilet umum. Kemudian di sekitaran tenda kita disediakan keran gitu untuk sekedar cuci tangan dan yang lainnya. Nah, di sini banyak sekali nih deretan tenda yang tersedia di sebelah kiri dan kanan. Cuman ini masih proses pengerjaan untuk jalan di sekitaran tempat campnya. Mungkin belum diperkeras, masih tanah merah, tapi kelihatannya masih diperhalus gitu. Mungkin nantinya di sekitaran tengah jalan sini akan diperkeras juga gitu teman-teman.
Baik, untuk teman-teman sekalian, mungkin barusan sehabis ngelihat spot bagian ngecampnya. Nah, ini ada sedikit taman yang cukup menarik dan juga unik sekali gitu teman-teman. Jadi untuk tamannya cukup hijau, kemudian ada gazebo yang berbentuk segitiga gitu. Di sini tersedia gitu teman-teman untuk teman-teman beristirahat gitu di sekitaran taman yang ada di Jamaras Agrofarm ini. Kemudian ini ada deretan bangku yang disediakan oleh pengelola. Mungkin kalau teman-teman beristirahat duduk-duduk di atas bangku, kemudian teman-teman bisa sambil ngopi atau makan-makan atau bahkan pesan kopinya dari sekitar kawasan sini. Di sini sejuk sekali gitu teman-teman. Nah, ini ada gazebo juga gitu, selain ada bangku dan juga meja, gazebo tersedia juga gitu teman-teman untuk ya sekedar melepaskan lelah untuk istirahat di sekitaran kawasan sini. Jadi antara taman dan juga tempat ngecamp ini lurus gitu, searah gitu teman-teman. Nah, ini kemudian kita ke bawah ada kolam ikan. Ini untuk kolam ikan, ikannya sangat banyak sekali gitu teman-teman. Jadi ikan yang berwarna putih dan berwarna merah cukup mendominasi di kawasan sini teman-teman. Nah, ini teman-teman di sebelah kiri ada panggung, mungkin itu ibu-ibu lagi pada show atau latihan apa ya. Di sini lagi pada nyanyi-nyanyi gitu teman-teman. Dan untuk kedepannya ini di sebelah kanan ada sedikit koleksi binatangnya gitu. Jadi ada koleksi binatang, ini ada rusa tutul gitu. Nah, biasanya rusa tutul ini teman-teman sering kita jumpai di setiap tempat wisata gitu. Mudah sekali dijumpai di tempat-tempat yang lainnya. Seperti di tempat wisata yang sebelumnya kita pernah jumpai juga ada rusa tutul. Dan untuk ke bawahnya ini ada lapangan, kemudian ada bangunan kayak semacam gazebo kecil, itu namanya leit gitu teman-teman. Istilah orang Sunda itu leit gitu. Nah, ini kita lihat dari kejauhan pila yang tadi kita lihat, ini yang berderet ada 3 pila gitu. Kita lihat dari bagian bawah gitu, karena tadi melihat dari bagian atas. Nah, itu ibu-ibu yang lagi show ataupun lagi latihan gitu, mungkin ada di panggung itu teman-teman. Dan ini kita jalan ke yang lainnya. Di sini selain ada beberapa koleksi jenis burung juga, kemudian ada pila juga gitu, atau semacam pila yang lebih kecil dari yang tadi gitu. Nah, oke, untuk teman-teman sekalian, mungkin kalau teman-teman menanyakan di mana ini alamatnya, ini alamatnya untuk teman-teman berada di Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang. Mungkin kalau dulu di daerah sekitaran sini yang sempat diguncang oleh gempa dan cukup porak-poranda sekali gitu. Dan di sini hari ini mungkin di salah satu bekas perusahaan berdiri sebuah taman untuk berwisata. Dan untuk taman ini teman-teman, ini hanya dibuka hari Minggu saja, dan untuk tiketnya gratis bagi para pengunjung. Cukup kita membayar parkir saja hanya Rp2.000, teman-teman sudah bisa menikmati kawasan yang sangat hijau ini gitu. Nah, jadi bagi para pengunjung di sini tidak dipungut retribusi gitu. Teman-teman bisa mengunjunginya dengan gratis gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada anak-anak, mungkin ada penyewaan sepeda listrik juga. Sabaraha sa 15 teh sakuriling atau napi sa? Oh, ngerilingan komplek ieu meureun nya. Oh. Baik, untuk teman-teman sekalian, sampai di sini dulu untuk perjumpaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.